Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, jadi perkenalkan nama saya Derati, NIM 060213822769, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Sastra Indonesia. Dan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes deskripsi. Saya sudah membuat modul mengenai modul pembelajaran kearifan lokal Sumatera Selatan. Di sini saya akan membuat video mengenai media pembelajarannya tersebut. Jadi media pembelajarannya ini teks deskripsi. Nah, kalian pasti kan mengartikan dan kalian pasti kan paham mengenai teks deskripsi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan terlebih terinci apa itu teks deskripsi, tujuannya, dan lain-lainnya. Jadi yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian teks deskripsi ialah tulisan yang menjelaskan secara rinci karakteristik fisik, visual, ataupun sensorik dari suatu subjek tersebut. Jadi tujuannya tes deskripsi itu ialah membantu pembaca untuk menggambarkan yang jelas tentang objek yang dijelaskan dalam pemikiran mereka. Nah, ada juga tujuan. Jadi dari pengertian itu pasti kan apa sih tujuannya? Nah, tujuan tes deskripsi ini ialah dibuat untuk menggambarkan objek secara rinci dan lengkap dari sudut pandang manusia ataupun sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan ataupun panca indera untuk membantu membaca, membangkitkan dan membayangkan objek tersebut. Jadi 5 indera ataupun 5 kesan itu seperti mata, tangan, telinga, hidung, mulut, dan lain-lainnya. Nah guys, di teks deskripsi ini memiliki tujuan dan juga memiliki ciri-ciri. Jadi ciri-ciri yang pertama itu adalah dari segi tujuan. Yang sudah dijelaskan saya tadi mengenai tujuan, menjelaskan juga objek dari sudut pandang penulis dengan melihat ataupun melibatkan 5 indera agar pembaca dapat membayangkan seolah-olah mereka itu mengalami tersendiri. Lalu juga dari segi objek. Nah, dari segi objek ini juga, objek ini kan suatu hal yang dibahas ya. Pada teks deskripsi ini bersifat khusus. Nah, jadi juga dengan kata lainnya itu disebut personal ataupun individual. Yang ketiga itu adalah dari segi isi. Tadi sudah dari tujuan, objek, sekarang isi. Nah, isi teks deskripsi ini harus menggambarkan secara rinci, jelas, lengkap objek yang dijelaskan dan juga fakta. Jadi dari tujuan, objek, dan isi ini juga harus melibatkan fakta yang ada di lapangan tersebut, objek yang harus kita perinci. Tadi ada pengertian, tujuan, ada juga ciri-ciri. Nah, di sini juga ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama itu berdasarkan bentuk. Jadi teks deskripsi itu tuh memiliki bentuk seperti objek. Jadi teks deskripsi itu terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu teks deskripsi yang berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun tanpa kerangka orang lain. Jadi tanpa bantuan. Jadi teks ini tuh berdiri sendiri ataupun teks yang tunggal. Ada juga yang kedua itu adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Jadi teks ini bukan seperti teks nomor 1 yaitu teks tersendiri, melainkan teks yang bercampur dengan teks-teks lainnya ataupun kalimat-kalimat dan kata-kata lainnya. Yang kedua, jenis-jenis teks yang kedua itu berdasarkan isi. Tadi ciri-ciri juga sudah dijelaskan berdasarkan isi. Nah, jadi di jenis-jenis juga akan dijelaskan untuk beberapa isi yang harus kita ketahui. Yang pertama itu teks deskripsi spasial atau spesial, yaitu teks yang dimana
kalimat yang ada pada teks spesial ini tuh spesial ataupun khusus. Yang kedua adalah teks deskripsi objektif. Yang ketiga adalah teks deskripsi subjektif. Nah, yang kalian harus ketahui juga di teks deskripsi ini memiliki struktur. Yang pertama itu identifikasi struktur, ataupun identifikasi struktur ini adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan, nama objek, makna nama, lokasi, sejarahnya lahirnya suatu teks yang harus kita mendeskripsikan, ataupun gambaran umum yang tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi. Nih, deskripsi ini juga memberikan perincian tentang kondisi objek, ataupun mulai dari wujud fisiknya, ukuran, lokasi, serta suasana dan lain-lainnya. Yang ketiga ialah simpulan. Nah, dari identifikasi, deskripsi, ada juga simpulan. Simpulan itu tuh menjelaskan lebih rinci dari teks deskripsi tersebut. Dari struktur kita beralih ke kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama itu menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Misalnya, kamu cantik, kamu pintar, kamu tinggi, kamu pendek, dan kamu hitam. Yang kedua itu adalah menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan. Misalnya, wah, kucingku putih ya. Wah, sekolahku bagus ya. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja transitif. Yang keempat, menggunakan kata kerja keterangan seperti keterangan waktu, tempat, suasana. Yang kelima itu adalah kata kiasan. Keenam yaitu kata aktif. Pastikan kalian kan yang saya sudah jelaskan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, fungsi, struktur, kaidah. Pastikan kalian akan ingin membuat teks deskripsi tersebut kan yang baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat teks deskripsi dengan benar. Yang pertama itu kita harus menentukan objek apa yang akan dideskripsikan. Kita harus menentukan terlebih dahulu objeknya yang harus kita deskripsikan. Yang kedua adalah membuat judul yang sesuai. Jadi kita sudah menemukan objek dan kita harus membuat judul yang bagus. Seperti kita objeknya kucing. Nah, kita harus membuat judul yang sesuai dengan objek yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah membuat kerangka karangan. Jadi membuat suatu kerangka seperti kucingku berwarna hitam, dia sangat lucu, dia memakan segalanya, ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah mencari data. Jadi di kucing itu kita mencari data seperti alat kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki, dia gendut atau kurus, ataupun yang lainnya. Yang kelima adalah menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi tadi. Jadi yang tadi sudah ada strukturnya, dari kerangka tersebut kita atur dari kalimat tersebut. Yang keenam itu adalah menulis secara rinci objek yang dibahas. Jadi dari membuat kerangka tadi, kita bisa mencari objek yang sudah perinci untuk membuat teks deskripsi tersebut. Yang ketujuh adalah menggunakan variasi kata yang menarik. Jadi menggunakan teks tersebut tidak hanya harus kalimat baku saja, melainkan kalimat yang mana kalian itu tertarik dan menarik kepada minat baca tersebut. Nah guys, kalian tadi kan sudah menyimak penjelasan mengenai teks deskripsi.
ada yang berminat tidak untuk membuat teks deskripsi tersebut. Teks tersebut itu sangat mudah apabila kita sudah menentukan objek yang ingin kita cari, judul yang bagus, dan kerangka. Jadi, ataupun data-data yang kita udah peroleh dari suatu objek tersebut. Jadi mudah sekali, apalagi sudah saya jelaskan secara terperinci, ada pengertian, struktur, serta ciri-ciri, jenis, dan kaidah pembelajaran tersebut, serta langkah-langkah yang harus kalian buat untuk membuat teks tersebut. Itu saja pemaparan mengenai teks deskripsi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.